Iya, iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Pak Ruswanto tadi yang Pak Ruswanto tadi katakan bahwa dari awal sampai akhir Pak Ruswanto kan sering mendapat hibah ini, hibah ini, hibah ini. Kalau dijumlahkan kira-kira berapa itu Pak Rus? Kalau dijumlahkan kira-kira berapa itu semuanya? Nggak apa-apa, dikira-kira aja lah gitu. Mungkin kalau sampai beres selesai yang sekarang lagi. Iya, kalau dianggap sudah beres ya, untuk yang sekarang aja. Karena mungkin hampir ada setengah miliar gitu Pak. Mungkin hampir 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Oh, ini kan sangat soal awal sangat ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sehat PTH, dalam acara PTH TV Podcast saat ini saya akan mewawancarai salah satu dosen favorit ya. Atau dosen ini dosen muda di Stikes PTH Tasikmalaya. Bagaimana kabarnya Pak Rus? Alhamdulillah sehat. Dalam keadaan pandemik tetap kita harus menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak Ruswanto itu berasal dari mana ya? Pak Ruswanto kan salah satu dosen muda itu. Masih muda sudah doktor gitu. Dari mana Pak Ruswanto asalnya? Kalau asal saya itu sebenarnya dari desa ya. Dari desa? Dari desa, kalau saya Kecamatan Wangon. Wangon itu berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Purwokerto. Iya. Pendidikannya dari mana? Dari mulai SD, SMP? Kalau saya itu mulai SD itu Wangon ya. SD Wangon, iya. Sampai SMP itu di Wangon. Pas mulai SMA baru hijrah. Kota. Oh, bukan kabupaten. Bukan kayak Nabi ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan ya? Bukan. Dari desa ke kota. Dari ke kota Kabupaten Purwokerto. SMA 1 dapat di SMA 1 lah, itu menjadi jalan untuk lebih semangat dan belajar lagi. Dari SMA, terus setelah dari SMA 1 melanjutkan kemana ya? Dari SMA saya hijrah lebih jauh lagi, ya lebih jauh itu ke Surabaya. Kemana tepatnya? Ke Institut Teknologi 10 November. Oh, ITS ya, ITS dulu di Fakultas MIPA di jurusan kimia. Kalau saya dulu kuliah S1-nya di kimia di Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Gitu. S2-nya setelah itu? Kalau alhamdulillah saya S2 ada kesempatan di Erlangga ya, masih di daerah Surabaya, jadi saya nggak pergi jauh, saya tetap stay di Surabaya dulu sambil kerja sambil kuliah juga di Erlangga. Jadi sambil ngasistenin gitu, bagaimana? Kerja di saya itu terus terang dulu pernah kerja itu sebelum di Telkomsel saya sempat kerja. Oh, Telkomsel. Sebagai apa di Telkomsel? Di administrasi dulu. Administrasi dulu, hampir 1 tahun lah saya di Telkomsel. Baru setelah pertengahan saya keluar karena nggak memungkinkan kuliah S2 kayaknya yang full di reguler. Kalau kelas reguler kan kita nggak bisa banyak keluarnya, jadi kita resign tahun kedua, kita resign dari Telkomsel, fokuskan untuk kuliah S2. Alhamdulillah bisa selesai lah. Mungkin biasalah namanya kuliah pasti banyak perjuangan ya, biasa. Kalau saya mah kayaknya udah sudah ditakdirkan. Harus banyak perjuangan ya. Berjuang dan doa. Iya. Iya. Ngomong-ngomong Pak Ruswanto kan jauh tuh dari Jawa bisa sampai ke Stikes BTH itu bagaimana sejarah dan tahun berapa? Saya mulai masuk Tasik itu tahun 2009 ya. 2009. Kalau pertama saya dulu targetnya sebenarnya pengen cari startup. Saya setelah lulus S2
memang orientasinya jadi dosen, cuma pengen target pertama mungkin kalau PNS kayaknya ke luar pulau gitu loh. Ke luar pulau. Cuma saya nggak sengaja cari-cari di internet, kok salah satu mungkin ada informasi lowongan dosen di Stikes itu sebenarnya sudah kelewat juga kayaknya. Dulu pas kepegawaian kayaknya Pak Ujang ya. Oh iya, lupa lagi sepertinya iya betul. Pak Ujang kayaknya sudah kelewat juga itu lowongan kan. Cuma saya telepon karena katanya masih ada kesempatan lah. Kayak saya kirim lamaran sampai proses wawancara dan alhamdulillah ada kesempatan belajar di PTH. Oh iya. Ngomong-ngomong, Pak Suwanto itu salah satu dosen di Stikes PTH yang sering mendapatkan hibah. Itu hibah apa saja itu Pak? Alhamdulillah sih ya. Sebenarnya kalau saya itu pertama kali ikut hibah itu tahun 2013. Itu pertama kali Dikti itu mengeluarkan namanya hibah lewat sistem SIM-Litbang ya. Oh iya. Pertama kali tahun pertama Dikti lewat SIM-Litbang ya. Kita bertiga sih tahun 2013 itu. Saya, Bu Tita, sama Bu Tresna. Alhamdulillah yang 3 ngajukan itu lolos semua. Tapi masih dalam satu tim gitu? Enggak. Oh beda-beda? Enggak, beda-beda. Masing-masing berbeda, cuman disilang. Saya dengan Bu Tresna, Bu Tita dengan siapa itu. Cuman yang kita ajukan 3 proposal. Alhamdulillah 3-3-nya lolos tahun pertama kita lewat sistem itu lolos. Jadi mungkin dari itu kita tambah semangat ya, saya, Bu Tita, Bu Tresna, mungkin sama teman-teman lain tambah semangat lah mencoba tiap tahunnya mungkin untuk kesempatan mendapatkan hibah. Iya. Kalau ini besarannya berapa itu Pak? Satu kali dapat hibah atau bagaimana sistemnya? Apakah sistem sekian tahun, sekian puluh juta atau memang per tahun sistemnya? Sistemnya per tahun ya. Sebenarnya kalau mengenai berapa itu tergantung kita ya. Kita itu skimnya itu masuk skim apa? Kalau hibah dari kesempatan untuk dosen kan banyak skimnya. Iya. Kalau untuk dosen pemula mungkin yang sekarang banyak dosen BPH banyak dapat PDP ya. Iya, PDP yang dosen pemula itu mungkin sekitar 20 juta lah. 20 juta. Satu kali proposal ya. Iya. Cuman kalau pengen dapat besar ya harus masuk ke skim yang lebih besar lagi. Iya. Cuman memang syaratnya harus lebih berat lagi. Syaratnya mungkin harus sudah punya publikasi internasional ataupun Sinta 1, Sinta 2 itu sebagai syarat utama kita itu biar bisa masuk ke skim yang lebih tinggi ya. Iya. Kalau Pak Ruswanto sekarang yang terakhir itu dapat hibah apa dan berapa itu besarnya? Kalau sebenarnya kalau dari rencana awal tahun 2020 sebenarnya saya dapat 2 sebenarnya. Dapat 2 betul. Ya. Yang pertama itu pasca doktoral dengan yang UI yang postdoc proposal. Yang postdoc dengan UI. Kalau besarnya berapa itu yang postdoc itu Pak? Yang dengan UI yang tahun 20 saya alhamdulillah dapat 152 juta. 152 juta. Itu yang tahun kedua tahun 21 alhamdulillah lebih besar lagi dapatnya. Berapa itu Pak? 200 juta. 200 juta alhamdulillah. Sebenarnya kalau yang bisa dasar di ACC tahun 20 juga besar lagi. Berapa karena itu? berhubung pandemi jadi dipending. Dipending. 21. Sebenarnya rencananya kalau tahun 20 dari dasar yang nama saya yang pertama itu dapat 250 juta. 250 juta. 250 juta lah. Itu satu tahun. Satu tahun. Dan kalau dari rencana kan kita itu pengajuan proposal itu untuk kegiatan 3 tahun. Iya. Jadi di kontrak mah kita sudah di ACC 3 tahun ya, hampir kalau yang penelitian saya itu 800 juta kurang lah. 800 juta kurang untuk kegiatan 3 tahun. Kalau yang dengan UI sekitar hampir 400-an lah. 400 itu 1 tahun berarti ya Pak? 400 1 tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tahun 21 ini kita dapat dari UI 200 juta. 200 juta. Itu penelitiannya apa aja gitu Pak? Kan biasanya kalau untuk mendapatkan hibah yang 200 juta itu kan mungkin sangat wah gitu ya. Itu sangat wah untuk dalam negeri itu. Penelitian apa aja dan mungkin apa hasil yang dituntut sama Kemendristek itu gitu. Sebenarnya kalau yang dituntut dari Kemendristek itu output yang paling utama mah salah satunya mungkin publikasi ya. Mungkin kalau untuk yang produk mah masih jauh ya. Mungkin salah satu yang dikejar output yang terdekat mungkin publikasi, kemudian paten itu yang tiap tahun harus ada gitu ya.
misalkan tiap tahun jadi harus publikasi minimal internasional yang Q2. Jadi setiap tahun kita harus Q2. Kalau Q2 otomatis sudah masuk WOS atau Scopus berapa ya? Kalau Q2 itu ya kalau dalam jurnal ya Scopusnya kuartil 2, tingkat ranking 2. Itu syarat minimal kalau kita pengen lolos, salah satunya yang kita janjikan kita publikasi di Q2. Kalau di proposal kita nggak menjanjikan Q2, pasti secara administrasi nggak akan lolos. Oh, berarti itu sudah apa itu udah standar ya, internasional. Standarnya dari syarat dikti kalau pengen lolos di proposal minimal ya kita tulis kita harus untuk di Q2. Berarti kalau Q2 itu berarti tidak usah di luar negeri pun nggak apa-apa, di dalam negeri pun nggak apa-apa, yang penting ada jurnal yang masuk Q-nya Q2 ya, gitu. Tidak usah ke Scopus atau kan ke WOS gitu ya. Nggak harus ke jurnal yang luar negeri. Yang penting syaratnya bawahnya kalau bisa Q2. Soalnya kalau nggak ternyata misalkan Q4, otomatis tahun kedua kan akan ada evaluasi. Iya, betul. Pasti akan nggak dilolosin. Iya, takutnya nggak dilolosin, makanya yang kita dapat itu biasanya mau nggak mau ya maksimalkan sesuai dengan rencana. Tahun kedua kita di ACC lagi. Oh gitu. Jadi salah satu syaratnya itu berarti. Yeah. Berarti kalau dosen yang belum bisa menempuh sampai ke Q2 itu berarti untuk memperoleh hibah-hibah yang besar itu berarti sangat berat atau tidak mungkin berarti kalau gitu. Sebenarnya kalau untuk kesempatan mendapatkan diploma sebenarnya bisa kita rencanakan ya. Misalkan aja ya kalau dosen yang belum pernah publikasi ya. Minimal kalau udah lektor lah, mungkin kalau skim besar minimal udah lektor. Cuman terkendala misalnya dalam publikasi belum, rencanakan aja setengah tahun cari jurnal yang bisa publikasi. Sebenarnya bisa lah, yang penting direncanakan setengah tahun harus sudah publikasi 2 atau maksimal 1 tahun lah, berarti kemungkinan tahun depan baru bisa majukan ya. Jadi memang bisa direncanakan, yang penting kita merencanakan tahun ini kita harus publikasi biar tahun depan kita bisa memenuhi syaratnya eligible untuk pengajuan hibahnya. Itu mungkin komitmen kita aja sebagai dosen untuk merencanakan harus terpenuhi dulu syaratnya, soalnya memang syaratnya udah jelas ya, syaratnya kita sebagai dosen boleh mengajukan ya itu. Iya. Tapi Pak Rus mungkin gini ya, ketika pas harus lektor berarti ijazah S2 juga bisa, kecuali mungkin untuk lektor kepala mungkin agak susah. Ijazah ya. S2 bisa ya, S2 bisa, cuman jurnal internasional. Jurnal internasional. S3 jurnalnya boleh nasional, cuman yang Sintas 1, Sintas 2. Ya, jadi kalau pendidikan S3 nggak internasional nggak apa-apa, nasional Sintas 1, Sintas 2. Yang S2 harus lektor, cuman harus internasional. Dari aturan-aturan kalau nggak salah itu aturan. Tinggal ikuti aja lah. Kalau perjuangan dari Pak Ruswanto dari mulai memperoleh yang istilahnya mungkin yang penelitian pemula sampai sekarang penelitian, maksudnya masuk ke penelitian apa yang sekarang yang dengan itu yang besar kompetitif itu perjuangannya seperti apa gitu Pak? Karena kan yang saya dengar itu kan di Stikes BT itu kan tidak semua orang bisa mengakses ke sana gitu. Kalau yang PDP mungkin karena itu pemula gitu. Itu kan mungkin istilahnya tuh apa itu dari pemerintah itu kan sebagai stimulus lah. Dalam arti salah satu program dari pemerintah untuk memberikan motivasi kepada dosen gitu. Kalau untuk PDP kemungkinan kan bisa dikatakan kalau mengajukan insya Allah lah peluang untuk dapatnya besar. Tapi kalau yang kompetitif kayak Pak Ruswanto itu kan sangat susah itu. Bagaimana perjuangannya gitu? Biar apa itu? Biar sampai dapat gitu. Memang kalau untuk PDP memang stimulus, memang latihan yang penting syaratnya mau mengajukan dan sesuai format kemungkinan lolos ya. Cuman kalau memang mau masuk ke skim yang kompetitif memang butuh triknya juga sebenarnya ya. Butuh trik, pengalaman dan harus kolaborasi terutama. Dengan tim yang lebih tinggi. Gitu. Karena kan dalam penelitian kan ada penilaian, salah satunya track record tim. Ya. Apakah dengan perguruan tinggi yang lebih tinggi daripada kita maksudnya atau secara personal gitu? Secara personal dengan orang yang memang dia sudah track recordnya sudah bagus di penelitian, di IPA ataupun di publikasi. Karena itu salah satu poin yang lumayan juga tinggi ya untuk karena kan kalau penelitian
kampus itu ada standar nilainya ya. Iya, Ada standar. Jadi minimal untuk menambah poin di penilaian, ya kita harus cari tim yang track recordnya sudah bagus ya. Nah, kenapa Pak Ruswanto ini kan sangat ini ya, sangat penelitian ini kan sangat istilahnya sangat mengangkat Stickers Bed ya. Tapi kok kenapa Pak Ruswanto tidak mengajak teman-teman di sini gitu? Padahal kenapa kan jauh-jauh ke UI gitu kan? Padahal di sini juga mungkin kan banyak yang dokter banyak, yang muda-muda banyak. Itu bagaimana Pak Ruswanto? Kalau nggak mengajak, sebenarnya kita dari awal mulai tahun 2013 itu saya dulu awal mengajak Putresna kita ya. Berarti sudah dimulai ya? Sudah dimulai dari awal kita iya. itu pengajuan IBA kita sudah. Cuma kadang-kadang mungkin karena mungkin dosen kan kesibukan dan konsentrasinya mungkin ya, konsentrasi mereka beda-beda. Membagi waktu, makanya mungkin kita tiap tahun kita pasti mengajak semua dosen ya untuk mencobalah, karena hubungannya dengan IBA itu mah tentang kemauan kita mencoba gitu. Mencoba dan berjuang. Iya. Mencoba dan jangan lupa berdoa. Iya. Karena itu penting. Pokoknya optimis niatnya, optimis ikhtiarnya, optimis doanya itu harus benar-benar dari hati ya. Itu poin niatnya, ikhtiarnya, ikhtiar, doanya. Niat, ikhtiar dan doa. Jadi ini mungkin kepada semua teman-teman sehat BTH ini yang menonton acara ini, berarti ada 3 tip gitu kan yang harus diperhatikan ini dari Pak Dr. Ruswanto itu. Kalau untuk memperoleh hibah atau untuk mencari sesuatu itu yang pertama niatnya, yang kedua ikhtiar, benar-benar ikhtiar ya. Jadi harus menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa, berarti dan doa. Iya. Itu 3 itu mungkin yang saya pengalaman saya yang saya sekarang jadi yaitu 3 itu. 3 itu ya. Itu yang mungkin yang ternyata saya ada kesempatan terus lolos gitu loh. Ada kesempatan terus. Alhamdulillah ada kesempatannya diamanahi hibah penelitian. Emang gradual ya, bertahap. Yeah. Dulu pernah tahun pertama 2013 kecil 11.500 ya. 11 PDP. Waktu PDP. Awal PDP dulu ya gitu. PDP saya 2 kali, kemudian disertasi doktoral naik ya 42. Berapa itu? 42. Kemudian yang tahun 2017-18 naik lagi ya hampir 100. 2 tahun jadi hampir 200-an 25. Baru yang tahun ini alhamdulillah naiknya berlipat ya, karena memang kesempatan IBA sekarang anggarannya sangat besar. Iya. Mencoba. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak Ruswanto selain dosen pengalaman di Stikes gitu kan, selain di Stikes itu di mana aja pengalaman? Karena begini kan, kalau di Indonesia mungkin agak beda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu kan kepakaran dosen itu bahkan sampai sampai profesor menemukan sesuatu kan lebih dihargai umpamanya tuh ya. Ya kalau di luar negeri itu kan seperti hanya kalau para pemenang umpamanya itu yang menemukan itu Pak Ruswanto Nobel itu kan sangat dihargai ya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya ini jabatannya apa? Jabatan maksudnya strukturalnya gitu. Jadi mungkin keilmuan itu belum muncul seperti di luar negeri gitu. Nah kalau di Stickers BTH pengalaman Pak Ruswanto menduduki jabatan apa aja ya, dari mulai masuk tadi tahun berapa? 2009. 2009 apa aja pengalaman di Stickers BTH? Kalau saya pertama pengalaman saya paling banyak lah dapat dari BTH. Terus terang pembelajarannya sangat banyak ya. Pertama kali masuk saya dulu terus terang dapat. Pertama kali saya masuk di BTH tahun 2019, kemudian sekitar tahun 2010-an mungkin. 2010. Saya mungkin masuk ke BAA. Di BAA. Ikut tim di BAA juga di tim. Kalau nggak salah tim nilai kalau nggak salah ya. Iya, nilai betul. Beberapa bulan atau hampir 1 tahun mungkin. Habis itu saya ada kesempatan jadi pembantu ketua di kemahasiswaan. Tahun 2011 sampai 13-an. Pernah satu ini satu tim dengan satu tim. Ternyata lupa gitu di mana tahunnya berapa. Ternyata kita pernah satu tim ya. Pada satu tim ya kita. Jadi ketika pas kita dengan kemahasiswaan teringat kita masa muda dulu ya Pak ya. Kita masih muda sekali, masih muda. Sering keliling kemana-mana kita. Ya, itu salah satu ikhtiar juga. Jadi pernah lah bersinggungan langsung dengan pemahasiswaan, dengan mahasiswa itu gimana sih. Jadi banyak yang bisa diekspor kalau kita jadi mahasiswa. Iya. Karena penilaian untuk institusi juga sangat besar. Iya betul Pak Ruswanto, memang kemahasiswaan itu salah satu mungkin
ataupun salah satu bagian di perguruan tinggi yang ada penilaiannya khusus tingkat. Dan alhamdulillah kemarin kita dengan ya kebetulan saya mungkin dan tim juga ada di kemahasiswaan, kemarin itu kita ke peringkat 226 kalau nggak salah, yang mulai dari tahun 226 tingkat nasional yang tadinya tahun 2019 dari 325 itu. Alhamdulillah ada kenaikan ya. Ya ini kan salah satu dengan mengadakan ataupun kita dengan acara BPH podcast ini, salah satunya adalah untuk biar kita eksistensi gitu Pak. Kita tetap eksistensi, kita tetap mungkin ada improvisasi biar kedepannya kita lebih ini lagi, lebih maju lagi. Ngomong-ngomong dulu waktu di kemahasiswaan berapa tahun? Mungkin sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya. Setelah itu lanjut itu saya mungkin setengah tahunan dosen fungsional, kemudian mungkin tahun berikutnya saya di P3M ya. P3M. Di P3M saya lebih bisa memaksimalkan lagi. Khusus ke penelitian, pengabdian. Jadi motivasi ke dosen lebih lagi. Iya. Ini ngomong-ngomong dulu Pak Ruswanto, ketika pas dulu di kemahasiswaan, kalau nggak salah saya ingat karena dulu kita masih satu tim, Pak Ruswanto itu kan kalau nggak salah mengundurkan diri itu karena sedang pendidikan S3 dulu ya. Iya. Pendidikan S3. Ini bagaimana Pak Ruswanto perjuangan untuk memperoleh untuk mencapai pendidikan sampai ke S3, mungkin dari orang tua, Pak Ruswanto dari orang tua kaya atau sederhana atau bagaimana ini? Dan ini kan bisa memberikan motivasi juga kepada teman sehat BTH, jangan sampai mungkin bagi mahasiswa di kita di Stikes BTH khususnya, umumnya mungkin masyarakat Indonesia, agar bisa memberikan motivasi. Bagaimana Pak Ruswanto? Kalau untuk yang studi ya, kalau pengalaman saya, kalau kita punya niatan untuk studi lanjut, ya, mungkin faktor biaya mungkin sebenarnya faktor penting, cuman bukan menjadi faktor utama. Kita kalau nggak punya uang nggak jadi studi lanjut ya. Sebenarnya kalau konsep saya itu pemikirannya, kalau kita punya niatan mau studi lanjut harus secepatnya ya. Kalau mungkin dulu orang tua saya orang tua biasa lah, pertaniannya biasa lah, cuman mungkin dulu salah satu mungkin saya di modalnya memang saya termasuk orang yang sangat modal nekat ya. Modal berani. Modal optimis dulu. Iya, optimis ya. Karena kalau kita udah optimis pasti di tengah jalan akhirnya ada kemudahan. Itu yang sering saya temui itu. Karena optimis dulu walaupun mungkin pertama perlu perjuangan, setelah itu pasti ada jalannya aja. Pasti ada jalan aja. Apalagi zaman sekarang untuk sekolah mah banyak pembiayaan. Yang penting kita niatkan dulu sekolah, mau sekolah itu pasti di tengah jalan, walaupun nggak dari awal pasti di tengah jalan ada saja pembiayaan dari mana-mana. Bagaimana kita Pak Ruswanto bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sehat BTH gitu, agar di kita kan banyak juga mungkin ya, kebetulan saya juga kan di kemahasiswaan banyak yang mengeluh biaya seperti gini, agar termotivasi gitu. Jangan sampai teman sehat BTH ini ketika pas tidak punya uang langsung ngedrop gitu. Pak Ruswanto sendiri kan sudah merasakan dan tahu mungkin trik-triknya agar mencapai ke arah yang dicita-citakan. Bagaimana Pak Ruswanto nasihat kepada teman-teman sehat BTH itu? Kalau mengenai mungkin bagi teman-teman ya yang hubungannya dengan permasalahan anggaran ya, sebenarnya kalau kita punya niatan studi hubungannya dengan pembiayaan, pasti kan seperti yang tadi saya awal bilang, pasti di tengah jalan ada aja pembiayaan yang bisa kita meringankan kita lah. Makanya di awal kalau kita yang penting kita punya niatan, mau kuliah atau sekolah, dan kita benar-benar jalani benar-benar, jangan sampai kita punya niatan sekolah cuma karena pembiayaan akhirnya berantakan. Itu ya akhirnya nggak akan ada pembiayaan yang masuk ke kita ya. Makanya kalau kita punya niatan belajar ya tekuni, maksimalkan hasilnya sebaik-baiknya. Kalau ada hasil bagus pasti ntar ada beasiswa dari mana itu pasti ada. Apalagi zaman sekarang pemerintah Indonesia insya Allah banyak lah, dari provinsi kan mungkin juga ada ya. Iya, dari provinsi ada, betul. Ininya banyak organisasi ya ataupun institusi yang ngasih pelonggaran di bantuan pendidikan ya. Intinya kalau zaman sekarang mah yang nggak sekolah karena biaya kayaknya minim. Itu jarang kalau yang nggak sekolah karena kendala biaya. Makanya yang penting kita mah kalau punya niatan sekolah yuk harus dimaksimalkan belajarnya, maksimalkan hasilnya. Karena kalau kita ingin dapat beasiswa pasti dari
hasilnya. Kalau hasilnya bagus berarti kemungkinan ada kesempatan lah kita dapat beasiswa dari mana. Jadi jangan ragu lah kalau kalian punya mungkin niatan sekolah, ya harus maksimalkan, harus belajarnya benar-benar ya. Betul. Mungkin aja dosen kalian juga mau bantu gitu. Iya. Mau bantu. Memberikan solusi ya, memberikan solusi. Ya. Betul. Kayak misalkan dari saya aja, alhamdulillah mulai tahun 2013 kalau tugas akhir ya kebanyakan gratis kalau yang berarti ya dengan saya. Karena ya itu kita dapatnya proyek ya, jadi kita untuk tugas akhir kita free. Itu berapa orang itu Pak Ruswanto untuk yang di bawah bimbingan Pak Rus, sehingga untuk skripsinya, untuk biaya skripsinya ya, prakteknya itu menjadi berapa orang itu Pak Ruswanto? Yang tahun-tahun ini aja, tahun 2020 berarti. Kalau tahun 2020 yang udah berjalan. Iya, udah berjalan. Kalau yang kemarin ya, yang udah lulus lah. Iya, udah lulus. Kalau yang udah lulus saya kemarin bimbing berapa? Sekitar 6 kalau nggak salah. 6, banyak. 6 itu alhamdulillah saya share hasil dari proposal. Kita mau jadi semua free lah. Kemudian rencana tahun ini saya bimbing sebanyak 10. Itu juga sama free. Saya ambil dari topik-topik proyek. Jadi semua mahasiswa ya tidak kalau free. Iya. Berarti bagi Pak Rus ketika pas mahasiswa itu free, berarti di satu sisi dia tidak usah mengeluarkan untuk biaya praktek ketika pas skripsi gitu ya. Terus yang kedua juga mungkin nanti ketika pas Pak Ruswanto karena ada target tadi harus masuk di jurnal Q2, mereka juga akan masuk juga di sana ya. Iya. Jadi mereka kan ada dua keuntungan mungkin. Yang pertama dari segi finansial, terus yang kedua juga mungkin mereka kan ketika pas sudah masuk, oh saya udah masuk dalam Q2, itu kan ada nilai kepedean tersendiri berarti gitu mungkin Pak. Gitu. Alhamdulillah kalau mungkin pengalaman saya dengan mahasiswa ya, yang saya biasanya saya ikut kan di tim penulisan publikasi baik nasional ataupun internasional, sudah mulai beberapa tahun yang lalu lah. Kalau mengerjakan itu pasti kita ikutkan di penulisan. Manfaatnya ada mungkin itu saja. Keuangan selain namanya ikut tim di penulisan. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Pak Ruswanto tadi katakan bahwa dari awal sampai akhir Pak Ruswanto kan sering mendapat hibah ini. Kalau dijumlahkan kira-kira berapa itu Pak Rus? Kalau dijumlahkan kira-kira berapa itu semuanya? Ya apa-apa dikira-kira aja lah gitu. Mungkin kalau sampai beres selesai yang sekarang lagi. Iya, kalau dianggap sudah beres ya, untuk yang sekarang aja. Sekarang mungkin hampir ada setengah miliar gitu Pak. Mungkin hampir 1 miliar. 1 miliar. Oh, ini kan sangat soal sangat ini kan menjadikan motivasi kepada dosen khususnya mungkin di kampus kita ya, dan umumnya mungkin bagi dosen juga di luar, terutama mungkin bagi anak didik Pak Rus sendiri nih. Ini lihatlah mungkin kan begini Pak Ruswanto itu kan kalau di dalam sebuah produk itu kan sebuah mesin cetak gitu. Jadi ketika pas anak itu cetakan Pak Ruswanto berarti kan jangan sampai jauh dari Pak Ruswantonya gitu. Jadi kan yang namanya buah itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, yang kita harapkan ke depannya mungkin kepada teman sehat BTH semua gitu kan. Ini salah satu contoh yang patut ditiru, bahkan bahwa mungkin untuk memperoleh pendanaan itu untuk penelitian bukan hanya mengandalkan dari institusi, tapi juga mungkin dari hibah-hibah dari luar. Paling besar malah dari luar. Dari luar bisa sampai 1 miliar, ini kan luar biasa. Tapi Pak Ruswanto pernah mencoba untuk menggali hibah yang di luar negeri sejauh ini? Kalau di luar negeri belum. Sementara ini baru fokus ke dikti. Kalau kita fokus dikti aja sudah kewalahan. Sudah kewalahan kalau kita ke dikti. Soalnya kan outputnya tiap tahun harus selesai. Itu aja udah kewalahan. Iya, mungkin ini obrolan yang sangat menarik gitu Pak Ruswanto. Salah satunya mungkin untuk memberikan motivasi kepada sesama dosen, kepada mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan Pak Ruswanto ini kan bisa menggugah, bisa meningkatkan motivasi, bisa menambah wawasan. Sebab kan tidak semua orang tahu Pak. Tidak semua orang tahu, dan moga-moga mungkin acara ini adalah bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kampus kita dan umumnya mungkin masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya, itulah mungkin teman sehat BTH dalam acara BTH TV Podcast ini, wawancara dengan Dr. Ruswanto, dokter muda kita yang sangat berbakat terutama dalam bidang penelitian. Kita tutup aja mungkin acara ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.